namanya pas akad disuruh syahadatnya pakai nama Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam ini kaget, terkejut. Loh, ya Allah, siapa Muhammad gitu kan? Adakah di dunia ini? Bukan. Dulu Nabi Adam belum turun ke muka bumi ya. Adakah di di lingkungan kami ini yang bernama Nabi Muhammad, yang bernama Muhammad? Tidak ada gitu kan. Cuma kata Allah apa? Wahai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara? Gimana? Jelas gak? Jelas, Ustaz. Ya baik. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani, rohani, sehingga kita semua masih dapat bersama-sama menghadiri kajian kita pada malam hari ini yang insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat bertangkaikan salam mari kita curahkan pada baginda alam habibana wa nabiyana wa syafi'ana maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman gimana? Kabarnya semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sebenarnya bil ikhtisarul kalam, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke perbincangan kita ya pada malam hari ini. Saya sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Yusuf. Ya mungkin kalau misalkan di Instagram itu ada Alampunginya. Sebenarnya itu bukan nama saya, itu cuma lakob ya, karena saya daerahnya dari Lampung. Jadi itu ada ceritanya, ada filosofinya. Tidak semena-mena atau sekedar saya mengambil nama Alampungi saja, enggak. Tapi saya punya filosofi tersendiri dengan nama Alampungi itu. Sedikit saya kasih bocoran buat teman-teman yang masuk di live kajian ini. Jadi waktu itu saya ketika mondok di pondok itu benar-benar ngefans lah ibaratnya, terinspirasi, termotivasi dengan satu sosok ulama yang mana beliau adalah salah satu ulama dari Nusantara, dari kita, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani namanya. Beliau adalah salah satu ulama dari Banten, dari Pulau Jawa, yang masyhur namanya di Timur Tengah karena banyak sekali karangan-karangan beliau, karya-karya beliau lewat kitab-kitabnya. Salah satunya ada yang pernah saya kaji, kitab Nasoihul Ibad. Itu Masya Allah banyak sekali nasihat-nasihat yang untuk meningkatkan mood gitu ya, mood booster lah ibaratnya gitu. Ketika saya lagi down waktu itu dan saya ngaji kitabnya beliau, kitab Nasoihul Ibad itu, saya ngerasa bahwasanya saya mendapatkan semangat, saya mendapatkan gairah begitu untuk semangat lagi belajar yang tadinya saya malas-malesan. Namanya wajar karena manusia itu pasti ada naik turunnya. Ketika dia lagi di satu saat dia lagi semangat belajar, di satu saat dia juga pasti merasakan yang namanya malasnya belajar ya, mager gitu kan, ngapa-ngapain malas gitu, malas gerak gitu ya, mager. Tapi pas lagi saya ngaji itu kitab Nasoihul Ibad, qadarullah Allah berikan semangat yang begitu luar biasa untuk saya. Dari situ saya termotivasi sama beliau. Ada satu makalah beliau banyak sekali yang saya pelajari. Salah satunya hebatnya nih buat para santri itu, ada makalah beliau begini. Santri itu
orang yang tersibukkan dengan urusan agama, ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kalian merasa diri kalian itu adalah santri, kalian kayak gini, kita ngaji bareng, kita sharing bareng, kita ngedengerin nasihat dari guru-guru kita. Orang yang tersibukkan dengan urusan agama aja, pokoknya semuanya, apapun itu urusannya, itu jaminannya adalah surga. Masya Allah banget kan? Itu baru disibukin doang, disibukin sama urusan agama gitu. Belum yang lainnya begitu. Belum kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itulah santri gitu kan. Santri itu banyak definisinya, banyak juga gambarannya seperti apa gitu kan. Ada orang yang ketika dia belajar di pondok pesantren dia disebut santri. Ada juga yang kiai yang mengatakan bahwasanya orang yang belajar ilmu agama walaupun di dalam maupun di luar luar pondok, tetapi akhlaknya seperti santri, akhlaknya baik, akhlaknya attitude-nya baik, bagus, itu juga disebut dengan santri. Pokoknya semua kalau dia belajar agama bagus akhlaknya, dia disebut santri. Oke, jadi itu sedikit ya mengenai kenapa saya disebut saya menyandarkan nama saya Muhammad Yusuf, ada Al-Lampunginya, karena saya dulu termotivasi dengan sosok ulama dari Banten, dari Pulau Jawa, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu. Bukan hanya kitab Nashihul Ibad, banyak sekali karangan kitab beliau. Salah satunya ada fikihnya juga, Kasyifatus Saja, itu juga salah satu karangan beliau. Ada juga tafsirnya, tafsir An-Nawawi, itu juga salah satu karangan beliau. Banyak sekali. Ya, kitab Nahwu Sorofnya juga ada. Amil Mandaya namanya. Pokoknya banyak lah ya karangan-karangan beliau itu, Masya Allah. Bahkan beliau itu dijuluki dengan pemimpin ulama Hijaz. Beliau adalah pemimpin ulama Hijaz. Artinya apa? Ulama Hijaz itu adalah ulama luar Arab. Hijaz itu luar Arab artinya. Begitu. Jadi yang memimpin ulama-ulama ya, pemimpinnya itu ya, basisnya ibaratnya ketuanya itu beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi sedikit seperti itu. Akhirnya saya termotivasi, saya menyantumkan nama saya Al-Lampungi. Untuk apa? Biar nama Lampung itu dikenal dengan baiknya, dikenal dengan bagusnya. Karena selama ini banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, mencemarkan nama baik daerah sendiri gitu kan. Kayak dikenal banyak orang, nggak sedikit. Saya bukannya menjelekkan nama daerah saya sendiri, enggak. Tapi ini emang fakta gitu kan. Lampung itu kebanyakan dikenal dengan kayak begalnya gitu kan. Banyak orang-orang kriminal di sana gitu. Banyak orang-orang jahat lah ibaratnya. Bahkan orang ada, saya pernah pengen dari pondok nih pengen ngajak teman saya, ayo main ke Lampung lah gitu kan. Kita main-main di sana, kita silaturahmi. Enggak lah, saya takut dibegal lah. Enggak, saya takut mati. Astagfirullah. Sampai segitunya dia gitu kan. Enggak lah gitu kan. Saya takut nyawa saya hilang di sana. Jadi kalau misalkan pengen ke Lampung itu seolah-olah harus nyiapin nyawa 1000 gitu. Astagfirullahaladzim. Ya gitu. Jadi karena apa ya? Ternodai gitu kan akhirnya dengan yang seperti itu, kriminal. Akhirnya nama Lampung itu jelek sendiri. Makanya kenapa saya ambil nama Lampung, bawa nama Al-Lampungi, untuk apa? Bahwasanya di Lampung itu bukan ada orang jahat aja gitu. Di Lampung itu banyak orang-orang baik gitu. Orang yang sholawatan, kita sama gitu. Sama halnya. Banyak orang-orang yang cinta sholawat, cinta sama Rasul, cinta sama Allah, ikut kajian, sama seperti semua sama. Cuma itu emang ya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab aja. Sama halnya dengan daerah-daerah yang lain juga gitu. Namanya manusia gitu kan. Kita ini kan berdampingan dengan manusia dengan jin itu berdampingan gitu kan. Ya ada setan juga gitu pasti gitu kan. Ada yang ngegoda kita gitu. Pasti di satu saat kita menemukan yang namanya orang-orang jahat, menemukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu pasti dimanapun itu ada. Jadi jangan takut kalau pengen main ke Lampung, main aja. Nah, siapa tahu dari teman-teman di sini ada yang pengen main ke Lampung, main. Lampung tidak sejahat apa yang kalian kira. Lampung tidak tidak sesadis apa yang diceritakan di berita-berita gitu. Oke, teman-teman semua, Masya Allah. Langsung kita lanjut masuk ke materi aja langsung ya. Yaitu Muhammad Yusuf Al-Lampungi, ngambilnya dari situ. Alhamdulillah rabbil alamin. Di sini kita akan
membahas tentang kisah perjuangan daripada seorang nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya harus bangga. Kita sebagai umatnya harus mahabbah, harus benar-benar cinta sama nabi kita. Karena nabi aja benar-benar cinta sama umatnya. Masya Allah kan. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu bagaimana perjuangan nabi, bagaimana nabi memperjuangkan agama Islam untuk dijadikan panutan, untuk dijadikan pedoman untuk agama, untuk dijadikan pedoman oleh kita sebagai umat Muslim. Teman-teman harus tahu bahwasanya kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada, mungkin dunia ini nggak akan ada, teman-teman semua. Dunia ini nggak akan ada. Semuanya tanpa terkecuali. Alam semesta ini nggak akan ada tanpa sebab adanya Nabi Muhammad ini, maka semuanya ada. Ya, karena Allah menciptakan dunia ini karena adanya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena adanya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, seluruh dunia ini semuanya. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Kalau misalkan Nabi Muhammad nggak ada, mungkin kita semua nggak akan ada. Orang-orang Nasrani, orang Islam, orang Buddha, orang Kristen, ya semua yang yang ada di muka bumi lah, di alam semesta nggak akan ada. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsinya, kata Allah, laulaka ya Muhammad lamma khalaftul aflak. Laulaka ya Muhammad lamma khalaftul aflak. Kalau bukan karenamu, 2 kali Allah mengulang perkataan ini. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya. Masya Allah. Begitu istimewanya, begitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak akan ada semuanya. Bahkan ketika itu, Nabi Adam ketika diciptakan dengan Siti Hawa, karena manusia pertama di muka bumi ini adalah Nabi Adam kan. Ya, Abul Bashar, bapaknya manusia itu adalah Nabi Adam. Ketika diciptakan berdampingan dengan Siti Hawa. Awalnya masih sendirian. Karena Nabi Adam itu galau kan. Coba teman-teman rasain. Kalau teman-teman sendirian, kemana-mana sendiri gitu kan. Luntang-lintung sendiri, jalan sendiri, makan sendiri, apa-apa sendiri. Kesel gak? Kesel gitu kan. Kesel gitu. Apalagi ya kita gitu kan yang masih jomblo gitu. Nah, jadi apa ininya? Jadi kalau misalkan kita lagi sendiri begitu, ya udah sabar aja gitu. Ya, kuncinya sabar, jalani dengan baik. Karena belum saatnya. Kalau misalkan teman-teman udah merasa udah pantas, ada pengen ada pasangan, ya udah minta aja sama Allah gitu. Ngerasa kalau misalkan udah pantas. Begitu teman-teman semua. Nabi Adam itu kayak ngerasa galau di surga itu bolak-balik gak ada yang nemenin gitu. Makan sendiri ibaratnya. Terus pengen ke mall sendiri gitu ya. Masya Allah. Di surga tuh kata siapa nggak ada. Di surga semuanya ada ya. Bahkan mall yang ada di dunia itu tidak seindah mall yang ada di surga. Itu Masya Allah. Di surga itu segalanya ada ya. Kita pengen apa semuanya ada. Jadi ketika itu pas lagi galau, Nabi Adam ini doa sama Allah, ya Allah turunkan saya pendamping untuk saya. Tolong berikan saya pendamping. Tolong berikan saya seseorang yang bisa menemani saya begitu. Ketika itu berdoa, doanya diijabah sama Allah. Akhirnya Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Makanya kenapa wanita itu mudah baper. Wanita itu mudah berperasaan. Wanita itu dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper, dikit-dikit pengen dikasih perhatian.
Karena wanita itu diciptakannya awal mulanya dari tulang rusuk Nabi Adam, ya. Jadi dari bagian dari bagian laki gitu, laki-laki gitu. Jadi kenapa wanita itu kadang cepat baper, cepat ngambek? Ya karena itu gitu. Makanya kalau misalkan kalian punya pasangan nih, buat teman-teman yang udah menikah, buat teman-teman yang udah punya pasangan, ya, kalau istrinya atau pasangannya lagi ngambek, pasangannya lagi butuh perhatian, jangan dicuekin balik. Nanti yang ada malah ngejauh gitu. Yang ada malah makin rusak hubungan. Jadi harus kita yang ngalah nih sebagai laki-laki nih. Kaum laki-laki ada nggak di sini nih? Kayaknya cewek semua nih. Ya. Ada nggak? Kori tadi ada Kori. Nah, jadi begitu. Wanita itu butuh perhatian. Wanita itu harus kita yang merayu gitu. Makanya kenapa wanita itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, Siti Hawa itu. Ya, ketika itu diciptakanlah Siti Hawa, akhirnya mereka berdampingan, saling berdampingan. Dan ketika itu kan mereka belum sah nih, baru diciptain aja. Ketika Nabi Adam dengan Siti Hawa melakukan akad nikah, ya, pada waktu itu mereka tetap sama seperti kita. Akadnya apa? Salah satu syaratnya adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal waktu itu Nabi Muhammad, Nabi kita itu belum lahir, belum ada, baru Nabi Adam aja gitu. Tapi hebatnya Nabi Muhammad, nurnya itu udah ada, cahayanya Nabi Muhammad itu udah ada, masya Allah, tabarakallah. Akhirnya ketika disuruh syahadat, ya, pengen pas akad disuruh syahadatnya pakai nama Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam ini kaget, terkejut. Loh, ya Allah, siapa Muhammad gitu kan? Adakah di dunia ini? Bukan. Dulu Nabi Adam belum turun ke muka bumi ya. Adakah di lingkungan kami ini yang bernama Nabi Muhammad, yang bernama Muhammad? Tidak ada gitu kan. Cuma kata Allah apa? Wahai Adam, engkau kalau tidak ada nur Nabi Muhammad, engkau juga tidak akan ada. Engkau itu tidak akan hadir ke muka bumi ini, begitu. Jadi itulah hebatnya Nabi Muhammad. Adanya nur Nabi Muhammad, maka Allah ciptakan semua alam semesta ini. Jadi ketika itu Nabi Adam pakai syahadatnya ketika akad dengan Siti Hawa, itu udah pakai syahadat pakai Nabi Muhammad, insyaallah. Jadi udah dari dulu Nabi Muhammad itu udah ada. Akhirnya kita sekarang, ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini, melainkan tak lain yaitu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan attitude, sopan santun. Karena waktu itu Nabi Muhammad diutus ke muka bumi di tengah-tengah kaum jahiliyah namanya. Mereka itu disebut kaum jahiliyah, disebut kaum yang bodoh. Bukan berarti bodoh dalam ilmu, dalam peperangan, dalam strategi jual beli, dalam apapun itu, ya, hal yang bersangkutan dengan dunia. Mereka tidak bodoh, mereka itu sangat pintar banget malahan. Mereka punya ilmu tata cara bikin baju besi untuk berperang pada waktu itu, ya, bikin pedang, bikin alat semuanya, berdagang juga, paling mahir lah gitu kan orang-orang jahiliyah itu. Tapi kenapa disebut jahiliyah, disebut kaum yang bodoh gitu? Karena mereka waktu itu tidak punya akhlak. Mereka waktu itu tidak punya attitude, ya. Disebut bodoh itu karena akhlaknya jauh dari akhlak yang baik, begitu. Maka Rasulullah diutus ke mereka untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak mereka. Karena pada waktu itu ketika ada bayi yang lahir, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, udah sering dengar seperti ini gitu kan, kisahnya Nabi Muhammad. Beliau menyelamatkan wanita, begitu kan. Makanya kalian sebagai wanita harus benar-benar bersyukur, apalagi kalian diciptakan itu sebagai umatnya Nabi Muhammad, begitu. Kalian harus benar-benar bersyukur, harus benar-benar masya Allah, begitu kan. Harus punya rasa yang benar-benar mahabbah sama Rasulullah gitu. Karena kalau misalkan nggak ada Rasulullah, mungkin wanita nggak akan ada gitu. Karena pada waktu itu di kaum jahiliyah, bahkan sahabat Nabi pun, Sayyidina Umar, pernah mengalami hal ini. Ketika itu
apabila ada bayi wanita, bayi perempuan yang lahir, maka pada waktu itu juga bayi wanita tersebut dikubur hidup-hidup, bayangin. Dikubur hidup-hidup, ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Gimana rasanya coba kita bayangin. Bayi yang baru lahir, ya, yang nggak punya dosa, yang masih suci, Insya Allah, dikubur hidup-hidup. Saking apanya? Saking nggak punya attitude-nya, saking nggak punya akhlaknya. Makanya disebut jahiliyah, bodoh, benar-benar bodoh gitu pada waktu itu. Karena apa? Mereka itu berpendapat bahwasanya bayi wanita itu nggak punya peran begitu di dalam hidupnya pada waktu itu. Jadi wanita itu yang ada cuma nyusahin lah, ibaratnya begitu. Cuma nyusahin yang ada. Kalau misalkan yang keluar itu bayi laki-laki kan, kalau laki-laki bisa untuk jadi prajurit perang begitu kan, bisa dilatih untuk berperang pada waktu itu. Tapi kalau misalkan wanita itu cuma nyusahin doang, kata mereka begitu waktu itu. Pendapat mereka seperti itu. Akhirnya ketika ada bayi wanita yang keluar, itu benar-benar dikubur hidup-hidup. Akhirnya dengan adanya Islam, munculnya Islam, diutusnya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, Nabi akhir zaman, itu untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak mereka tadi, kaum jahiliyah. Akhirnya yang tadinya ada bayi wanita yang dikubur hidup-hidup, yang masih hidup dikubur hidup-hidup, na'udzubillah ya. Akhirnya ketika Nabi Muhammad diutus, maka tidak ada lagi yang seperti itu. Bahkan banyak sekali budak-budak hamba saya yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ya ini Islam, hebatnya Islam. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh pemeluknya, bagi seluruh umatnya. Rasul pernah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Al-Anbiya ya, ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, di situ itu firman Allah menegaskan kembali bahwasanya Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, terkecuali engkau dijadikan rahmat bagi seluruh umat manusia. Itu Masya Allah. Bahkan bukan cuma umat Islam, tapi juga umat manusia seluruhnya, semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Karena benar, kalau misalkan Nabi Muhammad waktu itu mungkin belum ada, mungkin wanita semuanya nggak akan ada. Wanita dari kaum Muslim, dari umat Muslim, dari umat Nasrani, dari umat Kristen, Buddha, Hindu, semuanya nggak akan ada wanita itu gitu kan. Jadi teman-teman tuh sebagai wanita harus bersyukur gitu. Ya, kalau nggak ada Nabi Muhammad mungkin kita nggak akan ada. Gitu. Nah, jadi yang menyelamatkan, yang mengangkat derajat seorang wanita itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad datang, wanita itu benar-benar dimuliain banget. Wanita itu benar-benar diistimewain banget sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika itu Nabi Muhammad, teman-teman ada yang tahu Nabi Muhammad punya istrinya berapa? Istri Nabi Muhammad berapa, Min? Aku nanya nih sama moderator. Tahu gak istrinya Nabi Muhammad ada berapa? Ada berapa coba? Ada yang tahu? Coba ketik di komentar. 12. Ada 11. Jadi yang benar yang mana ini? Ada 9, 11, 12, 13. Kok banyak banget ini beda-bedanya. Aduh, astagfirullah. Ada 25, hei. Kamu 12 tas. Ya, banyak pendapat ya. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 2, ada yang bilang 11, ada yang bilang 12. Intinya apa? Yang paling terpenting kalian harus tahu bahwasanya Nabi Muhammad menikah dengan banyak wanita, dengan banyak
istri pada waktu itu bukan karena nafsu, teman-teman semua. Nabi Muhammad menikahi mereka semua bukan karena nafsu, tapi karena apa? Karena kasihan, karena ingin memuliakan, karena ingin mengangkat derajat seorang wanita. Karena yang Nabi Muhammad selain daripada Siti Aisyah dan juga Siti Khadijah ya, yang lainnya itu adalah janda semuanya. Ya, bahkan Siti Khadijah pun janda. Tapi Siti Khadijah, walaupun janda, beliau masih disebut dengan wanita suci. Karena waktu itu Siti Khadijah ini, ketika sedikit mengenai Siti Khadijah, saya ceritakan. Siti Khadijah ini, walaupun beliau janda, udah 2 kali malahan. Udah punya 2 suami. Suami ketiga baru Rasulullah. Jadi ketika itu Siti Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah, itu udah nikah 2 kali Siti Khadijah ini. Tapi kenapa masih disebut dengan wanita suci? Karena pada waktu itu Siti Khadijah belum pernah sedikit pun disentuh oleh suaminya, oleh laki-lakinya. Masih dijaga. Walaupun mungkin ada hubungan suami istri, tetapi kemurniannya, ya, kesuciannya itu masih dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya Siti Khadijah. Jadi walaupun Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, janda tapi kaya raya, tapi beliau masih suci, disebut wanita suci. Ya, itulah hebatnya. Jadi ketika itu Nabi Muhammad menikah itu selain dengan Siti Khadijah dan Siti Aisyah, istri yang lainnya itu adalah janda. Mereka semua ada yang dari tawanan gitu kan, ada yang tawanan perang. Ketika itu si istri ini, si perempuan ini dia udah nggak punya suami, terus dia harus mengurus anak-anak yang banyak begitu kan. Akhirnya karena Rasulullah merasa kasihan, dinikahi oleh Rasulullah. Kebanyakan seperti itu daripada istri-istri Rasul Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu menikah itu bukan karena nafsu, tapi karena apa? Karena kasihan, karena ingin memuliakan, karena ingin mengangkat derajat seorang wanita. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Banyak sekali ya. Kalau kita paparkan semua, aduh, masya Allah. Dalam kitab Sirah Nabawiyah itu tebal banget kitab Sirah Nabawiyah yang menceritakan tentang sejarah ya perjuangan bagaimana Rasulullah SAW itu menyebarkan agama Islam. Itu kalau misalkan kita ceritain semua dalam waktu 1 jam ini nggak akan cukup. Intinya apa? Ibrohnya, hikmahnya yaitu itulah gitu kan, bentuk kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umat-umatnya, kepada para pengikutnya, para pemeluk agama Islam. Maka kita sebagai umat Muslim, ya, kita harus benar-benar bersyukur, kita harus benar-benar bangga jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena umatnya Nabi Muhammad adalah salah satu umat semuanya seluruhnya yang memeluk agama Islam, ya, yang nabinya Nabi Muhammad tapi ya, semuanya akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia punya keimanan hanya sebiji kurma. Di dalam lisannya dia pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia banyak maksiatnya, dia banyak dosanya, dia banyak kesalahannya, ya, banyak khilafnya. Bahkan kayak selalu melanggar perintah Allah. Tapi dia Islam. Dalam hatinya dia meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Pasti masuk Islam. Astagfirullah. Pasti masuk surga. Itu maksudnya. Pasti masuk surga, dijamin masuk surga umatnya Nabi Muhammad. Tetapi karena tadi itu dia di dunianya banyak maksiat, dia di dunianya banyak melanggar aturan Allah, dia di dunianya waktu itu tidak tidak menaati perintah Allah, maka yang ada apa? Dia harus masuk neraka dulu. Nggak seenak itu gitu kan masuk surga. Kecuali kalau misalkan di dunianya kita taat sama Allah, taat sama Rasulnya, cinta sholawat, cinta sama nabinya. Seperti itu. Seperti ibarat seperti baju nih ya. Baju yang kotor itu ibaratkan manusia yang banyak dosa. Baju yang kotor ketika ingin dimasukkan lemari, kan nggak mungkin kalau baju kotor langsung kita masukin lemari, langsung kita masukin ke tempat yang bersih, langsung kita masukin ke tempat yang bagus, kan nggak mungkin.
Harusnya diapain dulu? Dicuci dulu, dibilas dulu, disikat dulu, digecek-gecek dulu gitu kan. Terus habis itu dijemur. Habis dijemur pun ditilep dulu gitu kan. Setelah ditilep, disemprot dulu pakai wangian gitu kan. Dibersihin semuanya, kalau udah suci baru dia masuk surga, baru dia masuk lemari. Begitupun dengan manusia. Manusia yang punya keimanan di dalam hatinya, kita sebagai umat muslim yang meyakini Allah adalah Tuhan kita dan juga Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, rasul kita, nabi kita, maka pasti kita akan masuk surga, ya. Tapi ketika di dunia banyak maksiatnya, banyak dosanya, gitu kan, kita sama seperti itu. Kita harus dibersihin dulu begitu bahasanya. Seperti itu. Makanya teman-teman semua, kita semua di sini harus jadi anak muda yang taat sama Rasulnya. Anak muda yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena anak muda yang paling Rasulullah cinta itu adalah anak muda yang sering datang ke masjid. Anak muda yang cinta sama sholawat. Anak muda yang selalu baca sholawat, yang selalu ingat sama Allah. Insya Allah ya, kita doakan semoga teman-teman semua yang ada di sini termasuk daripada anak muda yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak baca sholawat dah pokoknya, apalagi di Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Maulid ini kita harus banyakin baca sholawat buat Nabi, teman-teman semua. Karena satu sholawat yang kita lantunkan, yang kita bacakan untuk Nabi, itu dibalas dengan 10 kebaikan, 10 rahmat sama Allah. Ya, apabila kita semakin banyak kita bersolawat, maka akan semakin banyak pula kedatangan kebaikan itu datang kepada kita. Bahkan ketika kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, 1000 kita baca solawat, lebih dari 1000, pokoknya banyakinlah baca solawat kepada Nabi. Jaminannya apa kata Nabi? Aktsaruhum alayya. Kata Nabi, sorry saya lupa hadisnya. Nabi pernah bersabda, kata Nabi, jadi artinya seperti ini. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah. Jadi kata Nabi dalam hadisnya, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Jadi nanti di hari kiamat itu sesungguhnya orang yang paling prioritas, orang yang paling utama, orang yang paling pertama, ya, akan dikumpulkan bersamaku nanti di surganya Allah. Siapa dia? Aktsaruhum alayya salatan, kata Nabi. Dia adalah orang yang ketika di dunianya itu banyak-banyak baca sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah putus tuh, Masya Allah. Ya, dikit-dikit baca sholawat, dikit-dikit baca sholawat. Dimanapun dan kapanpun basahi lidah kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ada satu kisah. Ini masih sedikit ya. Satu cerita, satu kisah, nanti baru tanya jawab sedikit. Ada satu kisah, mungkin teman-teman yang udah pernah ikut kajian GoPlay di saya, teman-teman udah pada tahu. Yang udah tahu, mungkin ini untuk mengingat kembali ya. Ada satu kisah orang yang selalu lisannya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dimanapun dan kapanpun dia tidak pernah putus. Setiap detik, setiap langkah dia selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ada satu cerita bahwasanya ada seorang pemuda, ada seseorang ahli maksiat, dia ahlinya dosa, tukang maksiat. Bismillah. Bentar ya, saya minum dulu. Bismillah. Jadi ada tukang maksiat, ahli maksiat, tetapi pas di akhir hayatnya dia dapat pertolongan. Dia di akhir hayatnya dapat syafaat. Ya, Masya Allah. Nah, berarti kan ada yang istimewa di dalam dirinya. Jadi ketika itu ada seorang pemuda yang nggak pernah putus baca sholawat, teman-teman semua. Ketika dia pengen tawaf, dia baca sholawat. Ketika dia pengen sa'i, dia baca sholawat. Pengen minum, baca sholawat. Pengen apapun, dia selalu baca sholawat. Akhirnya ada temannya yang bilang sama si pemuda ini, lu mah ngapa-ngapain gitu, sholawat, baik sholawat gitu kan. Pengen makan lu mah sholawat, pengen ini sholawat, semuanya sholawat gitu. Aduh, sorry. Putus ya? Sorry, tadi ada yang nelfon. Jadi dikit-dikit baca sholawat gitu kan.
si pemuda ini. Akhirnya pemuda ini menceritakan kisahnya, ya, keistimewaannya dengan sholawat. MC di mute dulu. Nah, ya jadi seperti itu. Padahal kan kita pengen makan itu kan ada doanya, pengen minum ada doanya, pengen sa'i ada doanya, pengen tawaf ya itu udah ada doanya semuanya. Tapi si pemuda ini selalu baca sholawat terus gitu. Akhirnya si pemuda ini menceritakan kisah istimewanya dengan sholawat. Jadi ketika itu pemuda ini ingin melaksanakan ibadah haji dengan ayahnya. Ketika di tengah-tengah perjalanan di satu kota, ayahnya ini jatuh kesakitan dan singkat cerita meninggal dunia. Si ayahnya ini ketika meninggal dunia, tiba-tiba mukanya ini yang tadinya normal seperti biasa, tiba-tiba dia berubah menjadi hitam. Tiba-tiba mukanya gelap, hitam, ya, tidak seperti manusia normal. Akhirnya si pemuda ini yang tadinya pengen minta tolong sama masyarakat yang ada di sekitar tersebut, dia malu. Malu kenapa? Karena mukanya si bapaknya itu, ayahnya itu meninggal dalam keadaan seperti itu wajahnya. Akhirnya ketika malu, kecapeanlah si pemuda ini, dia ikut tertidur di dalam capeknya tersebut. Ketika dia kecapean, akhirnya dia tertidur. Di dalam tidurnya, si pemuda ini, pemuda yang selalu baca salawat tadi itu, dia bermimpi. Dia bermimpi didatangi ada sosok manusia yang datang kepadanya memakai jubah putih, warna putih, semuanya pakai putih. Dan putihnya itu bercahaya. Cahayanya itu nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Tidak bisa diceritakan bagaimana terangnya daripada cahaya tersebut. Ya. Akhirnya seseorang yang datang tersebut lewat mimpinya, dia menolong bapaknya, ya, menolong ayahnya yang meninggal dalam keadaan muka yang hitam, muka yang gelap tadi. Akhirnya pemuda tersebut kaget, terkejut. Wahai engkau yang datang kepadaku dan menolong aku dan ayahku. Aku ingin bertanya kepadamu, engkau siapa dan ada apa dengan ayahku? Kata si pemuda tersebut. Akhirnya beliau menjawab yang datang tersebut tadi. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata yang datang tadi, aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, di dalam mimpinya dia bertemu dengan Rasulullah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menceritakan bahwasanya ketika di dunia ayahmu ini banyak maksiatnya. Dia banyak dosanya, dia banyak melanggar aturan Allah. Tetapi ada satu keistimewaannya, ada satu amalan yang tidak pernah dia tinggal. Apa? Yaitu ketika si ayah ini pengen tidur, si ayah ini si bapak itu ketika pengen tidur dia nggak pernah lepas baca salawat sama Nabi 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cuma 10 kali baca salawat kepada Nabi setiap pengen tidur. Masya Allah. Ya, yang tadinya dia ahli maksiat, dia ahli ahlinya dosa gitu kan, banyak dosanya, banyak melanggar aturan Allah ketika di dunia. Tapi ada satu amalan yang bisa menolong dia. Itu apa? Ketika dia sebelum tidur tadi baca sholawat 10 kali doang, Masya Allah. Tapi itu dilakukan secara terus-menerus setiap hari. Ya, besoknya pengen tidur lagi baca lagi sholawat 10 kali. Besoknya pengen tidur lagi baca lagi sholawat 10 kali. Masya Allah. Itulah yang menyebabkan dia mendapatkan pertolongan, dia mendapatkan syafaat, ya, langsung Rasulullah SAW yang langsung menolongnya. Berkah apa? Berkah salawat tuh, Masya Allah, tabarakallah. Hebatnya salawat begitu teman-teman semua. Itu kata pemuda. Akhirnya si pemuda ini bilang sama teman yang nanya tadi pas di awal, tuh itu baru baca salawat, ayahku baru baca salawat 10 kali. Bayangin, bagaimana sama orang yang setiap harinya baca salawat, setiap detik dia baca salawat, pengen ngapain dia baca salawat. Jadi teman-teman semua kalau misalkan pengen ngapa-ngapain, pengen melakukan satu amalan apapun, ya, pengen makan, nggak tahu doanya misalkan, masa doa makan nggak tahu kan? Ya pokoknya ini contoh. Pengen pakai baju, nggak tahu doanya, baca salawat, ya. Pengen minum, nggak tahu doanya, baca salawat. Pengen ngapain lagi? Pengen ngerjain tugas, nggak tahu doanya, baca salawat. Pengen masak, baca salawat. Kalau nggak tahu doanya, udah itu aja. Masya Allah. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Semoga kita semua termasuk daripada umatnya Nabi yang mendapatkan keistimewaan tersebut. Makanya jangan lupa tuh banyakin baca sholawat sama Nabi. Insyaallah ya, berkah sholawat mah di apa ya, ibaratnya kalau kita sering baca sholawat sama Nabi, ditolong sama Nabi. Insyaallah ya, sesulit apapun kita di dunia gitu kan, kalau kita pengen punya hajat, kita pengen punya ini punya itu, udah baca sholawat aja, yakinin sama Nabi. Insyaallah sholawat itu segalanya bagi saya. Bahkan buat teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman pengen tahu, saya bisa ya bukan gimana ya, saya bisa sampai dikenal segini gitu kan, walaupun nggak seberapa lah gitu. Ini semua berkah sholawat. Saya waktu itu tuh cuma iseng-iseng doang, iseng-iseng update video gitu kan. Terus saya update lewat media sosial, karena waktu itu saya 2018. Saya belum ngerti yang namanya Instagram waktu itu. Belum ngerti banget. Intinya cuma update sholawat gitu kan, saya upload. Akhirnya berkah dari sholawat itu ya mungkin ya. Karena saya nggak tahu tujuan saya juga bikin sholawat ya cuma buat update aja gitu kan, biar dilihat sama orang. Ya. Akhirnya banyak orang yang termotivasi gitu kan, di-repost sama akun-akun dakwah. Makin banyak lah yang repost, banyak yang tahu. Akhirnya saya diundang dalam satu acara waktu itu, milad sholawat bareng, bertemu sama Ceng Zamzam waktu itu, sama Syakir juga, ada Amir juga di sana. Ya dari situ udah mulai, alhamdulillah ya. Jadi saya merasakan keberkahan daripada sholawat itu sendiri. Alhamdulillah. Begitu itu semuanya berkah sholawat teman-teman semua. Saya bersyukur ya, alhamdulillah, semakin kesini sholawat saya semakin didengar banyak orang, syiar sholawat saya semakin didengar banyak orang. Jadi banyak juga tuh yang kayak di DM masuk gitu kan, yang tadinya dulu dia kayak sering dengerin musik gitu kan, dia nggak ngerasain ketenangan ketika dia mendengarkan musik. Pas dia kayak ngedengerin sholawat saya, dia ngedenger melihat konten saya, akhirnya dia termotivasi gitu kan. Dia dari situ lebih ngedengerin banyak kedengerin sholawat daripada banyak dengerin musik gitu. Itu banyak hikmahnya lah pokoknya, banyak kebaikannya insyaallah. Oke teman-teman semua, mungkin seperti itu ya. Sedikit cerita dari saya, sharing dari saya buat teman-teman semua. Intinya di bulan Maulid Nabi ini jangan pernah putus baca sholawat sama Nabi Muhammad. Kalau benar-benar merasakan cinta, kalau benar-benar ngerasa mahabbah sama Rasul, itulah tanda kita cinta sama Rasul. Tanda kita mengaplikasikan kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak baca sholawat padanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.